Salam saudara, silakan duduk saudara. Salam juga kepada jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah lewat ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya ada sesuatu hal yang Tuhan ingin sampaikan buat kita pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini, saya percaya setiap kita yang datang, salah satunya ialah ingin mengalami berkat Tuhan. Katakan amin saudara. Dan pada pagi hari ini saya akan membawa tema firman Tuhan. Langsung saja saudara. Diberkati untuk menjadi berkat. Supaya untuk mempersingkat waktu, kita buka langsung saja firman Tuhan di Kejadian 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Boleh bantu slide? Jadi memang firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang berkat dan menjadi berkat saudara. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Saya baca saudara sambil slide membuka. Demikian firman Tuhan, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapati mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur dan Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, sebelum saya menceritakan tentang Abram ini saudara, kita harus memahami terlebih dahulu saudara, bahwasanya slide nanti bantu saya, kayaknya kurang bisa ini pakai pointer. Bahwasanya kita harus memahami dulu apa itu berkat saudara. Berkat adalah suatu karunia, slide boleh, yang diberikan oleh Tuhan untuk membawa kita ke arah yang lebih baik saudara. Kita harus pahami terlebih dahulu. Berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kehidupan kita lebih baik. Dan yang kita sering jadi masalahkan ialah rezeki adalah berkat. Rezeki merupakan bagian kecil dari berkat saudara. Rezeki itu merupakan sesuatu berkat daripada Tuhan yang diberikan buat kita untuk memelihara kehidupan kita. Jadi di dalam berkat ada rezeki, tapi berkat sesuatu yang besar yang akan Tuhan berikan buat kita. Makanya di Alkitab ini saudara, banyak tokoh-tokoh Alkitab, mereka semua diberkati dan untuk menjadi berkat. Makanya kalau kita melihat bagaimana Abram, di saat dia dipanggil Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim dan tanah Haran saudara, sebelumnya dia adalah seseorang yang hidupnya nyaman saudara. Mereka memperoleh harta benda yang begitu banyak di tanah Ur Kasdim. Dan kalau saya teliti lagi saudara, bahwasanya ayah si Abraham yaitu si Abram namanya Terah. Dan saya selidiki di konkordasi Alkitab saudara, bahwasanya Terah adalah seorang imam besar dari seorang penyembah berhala. Makanya tidak heran saudara kalau orang yang berada di luar Tuhan bisa diberkati dengan harta benda. Tapi bagaimana dengan kita?
Orang-orang yang di luar sana bisa diberkati dengan berlimpah-limpahnya dengan harta benda. So, apa berkat kita sebagai anak Tuhan? Nah, ini yang kita harus pahami terlebih dahulu. Dalam langkah awal ini, saudara, saya akan mengajak kita memahami terlebih dahulu berkat apa yang Tuhan sediakan biar kita mulai menjadi milik Kristus, saudara. Dan kita akan belajar dari yang namanya Abram. Next slide. Nah, di sini saudara kita akan memahami bahwasanya di Kejadian 12 ayat kedua berkata, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Abram di saat dipanggil oleh Allah untuk keluar dari tanah Ur Kasdim, Abram tidak tahu kemana dia harus pergi. Artinya di dalam kehidupan dia yang sudah nyaman, penuh dengan harta benda, penuh dengan kekayaan, so Tuhan bawa dia keluar ke suatu negeri yang dia tidak tahu. Kalau dalam posisi saya, saudara, saya sudah nyaman nih dengan segala harta benda kekayaan yang saya miliki. So Tuhan bilang, tinggalkan semuanya itu, aku mau kasih suatu negeri yang mana saya tidak tahu. Bagaimana kita menyikapin hal itu? Tapi Abram no komplain, saudara, no reason, tidak ada alasan buat dia untuk, oh Tuhan aku nggak tahu, nanti dulu deh. No, Abram melangkah. Di saat dia sudah memiliki sesuatu hal respon yang baik, nah Tuhan memberikan janjinya bagi Abram. Yang pertama ialah Abram dipanggil untuk diberkati. Ini yang kita harus pahamin, saudara. Berkat apa sih yang Abram terima dari Tuhan? Yang mana dia sudah memiliki segala sesuatu harta benda, apalagi yang dia bisa terima daripada Tuhan. Dia pasti berpikir, berkat apa lagi nih yang aku terima? Aku sudah nyaman nih, aku sudah banyak harta benda dan kekayaan nih. Tetapi Tuhan memberkati dia dengan jauh dari apa yang dia pikirkan, saudara. Itulah berkat Tuhan. Berkat Tuhan tidak sekedar hanya sebatas keuangan harta benda, saudara, tapi jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Dan itulah kita sebagai anak-anak Tuhan harus menangkap itu, saudara. Kita nggak cukup, oh aku cukup deh dengan keadaan kondisiku sekarang, no. Tapi ada sesuatu berkat yang Tuhan ingin berikan kepada Abraham jauh melebihi apa yang dia pikirkan. Yang pertama adalah Abraham mendapatkan tanah perjanjian, saudara. Di Ulangan ayat yang ke-8, Ulangan 8 ayat 7 sampai dengan 9, saudara. Abraham mendapatkan tanah yang berlimpah susu dan madunya. Itu tanah Kanaan, saudara. Abraham mendapatkan sesuatu yang Tuhan janjikan, daerah yang penuh dengan kesuburan. Itulah yang Allah janjikan buat dia. Dan yang kedua ialah Allah mengaruniakan kepada dia tanah air surgawi. Boleh bantu slide kita buka di Ibrani 11, saudara. Ibrani 11 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Abraham memiliki dua janji tentang tanah perjanjian. Dan ini yang kita harus pahamin, saudara. Ibrani 11 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Saya baca, saudara. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat yang ke-10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kita lompat ayat ke-15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, Allah menjanjikan berkat kepada Abraham ialah tanah perjanjian.
Karena perjanjian ini merupakan sesuatu digambarkan sebagai tujuan masa depan, saudara. Artinya di saat Abram dipanggil oleh Allah, Allah menetapkan suatu masa depan yang baik bagi dia. Karena kenapa, saudara? Di saat Abram berada di tanah Ur Kasdim, walaupun Abram memiliki sesuatu kekayaan yang besar, tapi dia belum memiliki tujuan yang pasti. Tentang apa, saudara? Tentang dua hal, yaitu kepastian hidup sekarang dan kepastian yang akan datang. Makanya orang-orang yang di luar Tuhan, mereka tidak memiliki tujuan hidup yang akan datang, saudara. Tapi Allah mengaruniakan kedua hal ini. Engkau akan kuberikan tanah perjanjian, yang mana selama di bumi engkau akan memiliki tanah yang berlimpah susu dan madu. Dan yang berikutnya, setelah engkau pergi dari bumi, Tuhan menjanjikan tanah surgawi. Itu yang penting buat Abraham. Sehingga kalau kita melihat, saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan memiliki dua tujuan ini. Nanti saya akan sampaikan ke slide berikutnya, saudara. Berkat apa lagi yang akan Abraham terima setelah dia mendapatkan berkat daripada Tuhan? Yang pertama ialah mendapatkan tanah perjanjian, dan yang kedua, Abraham mendapatkan yang namanya keturunan. Boleh next? Di saat usia Abraham 75 tahun, dia menyadari, saudara, bahwasanya dia tidak memiliki yang namanya keturunan. Tapi Allah memberkati dia dengan berkat keturunan, saudara. Oke, slide berikutnya. Di Kejadian 22 ayat 17 berkata, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Dalam versi King James Version, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed. Nah, saya garis bawahin, saudara, yang warna coklat, saudara. Multiply and seed. Artinya, Abraham mendapatkan berkat multiplikasi, saudara. Abraham mendapatkan sesuatu yang pada hari ini dia berlipat ganda, saudara. Dan seed, keturunan, benih, itu juga dia akan peroleh. Jadi berkat keturunan ialah berkat multiplikasi yang Abraham terima daripada Tuhan. Berkat apa lagi, saudara, yang akan Abraham terima? Yang ketiga, next. Ini saya belum sampai kepada gereja Tuhan, saudara, ya. Yang ketiga ialah Abraham mendapatkan identitas yang benar daripada Tuhan. Nama Abraham berubah menjadi Abraham karena Allah ingin menjadikan dia bapa segala bangsa. Nah, Abraham mendapatkan identitas yang benar, saudara. Karena Abraham menyadari di saat dia masih berada di Ur Kasdim, dia memiliki suatu identitas diri yang belum benar. Because why? Karena kenapa, saudara? Karena dia menyadari, aku belum memiliki keturunan. Sudah 75 tahun aku hidup, tapi tidak ada keturunan dalam hidupku. Dan Abraham sedikit banyak pasti memiliki rasa rendah diri, saudara. Dan Abraham mendapatkan berkat identitas diri yang benar, saudara. Gambar diri dia dipulihkan oleh Allah. Dan kalau kita lihat, saudara, slide next, ini janji buat kita. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji itu. Kita di saat menerima janji Allah, hanya satu cara yang bisa kita raih janji Abraham adalah menjadi milik Kristus, saudara. Tidak ada cara lain untuk kita bisa menerima janji Abraham selain daripada kita menjadi milik Kristus, saudara. Karena kenapa, saudara? Di saat kita menjadi milik Kristus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita akan mendapatkan suatu janji masa depan yang luar biasa, saudara. Mungkin pada hari ini kita berpikir, Pak, aku nggak memiliki masa depan lagi nih, udah hancur semua usahaku. Aku nggak tahu lagi apa yang aku harus perbuat. Keluargaku sudah hancur-hancuran. Anakku sudah tidak lagi kembali kepada Tuhan. Bahkan makin hari makin jahat kelakuannya, saudara.
Tapi kalau kita percaya kita adalah milik Kristus, masa depan itu akan menjadi bagian kita. Baik berada di bumi maupun berada di surga, saudara. Makanya jangan ada orang bilang, biarlah aku miskin di bumi tapi kaya di surga. No, saudara. Kita harus kaya di bumi dan kaya di surga, saudara. Berikutnya bagi Allah kita, saudara. Dan itu kita harus yakini, saudara, bahwasanya di dalam Kristus kita memiliki suatu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Makanya Yeremia 29 ayat 11 berkata, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan dalam kehidupan kita. Rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itulah jaminan yang Allah janjikan kepada Abraham, dan kita yang menjadi milik Kristus, saudara. Dan kita nggak usah perlu khawatir bagaimana sih aku setelah meninggal. Dan orang yang di luar Kristus tidak tahu apa masa depan dia setelah dia meninggal. Tapi kita merindukan tanah surgawi, saudara. Itulah janji yang terbesar, berkat yang terbesar Allah berikan bagi kita. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah khawatir dengan masa depanmu, dengan masa depan keluargamu, masa depan anak-anakmu. Tuhan sudah jamin. Asal kita menjadi milik Kristus, itu saja satu cara. Tuhan enggak butuh cara lain. Jikalau engkau dalam aku dan aku dalam engkau, mintalah apa saja, Tuhan akan memberikannya. Syarat cuma satu, saudara. Langkah awal, kita harus menjadi milik Kristus. Kenali Kristus dengan lebih dalam. Maka masa depan kita Tuhan akan sediakan, saudara. Terus yang kedua apa, saudara? Berkat multiplikasi. Siapa sih yang nggak mau, saudara, apa yang dia usahakan berkembang. Dan itu yang kita raih, saudara. Sebagai contoh, kita ingin usaha penjualan kita bulan ini akan meningkat nih bulan depan. Itu namanya multiplikasi. Kita ingin, saudara, karir kita tahun ini akan meningkat tahun depan. Itu namanya multiplikasi, saudara. Kita ingin KTB kita tahun ini akan boleh meningkat lebih baik lagi di tahun depan. Itu namanya multiplikasi, saudara. Dan Tuhan ingin berkat multiplikasi terjadi bagi kita. Kita ingin yang punya istri dan punya suami harus gak boleh bermultiplikasi, saudara. Ya, itu dilarang sama Tuhan. Cukup satu istri dan satu suami, saudara. Yang lain boleh bermultiplikasi dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam pelayanan. Kita harus menerima yang namanya berkat multiplikasi itu. Dan berkat multiplikasi ini tidak bisa dicangkau oleh akal pikiran manusia, saudara. Dan yang ketiga adalah berkat yang namanya identitas diri. Gambar diri Allah. Di saat manusia jatuh ke dalam dosa, saudara, gambar diri manusia ini dirusak oleh iblis. Dan Allah ingin mengembalikan gambar diri itu, saudara. Dan itu yang paling penting. Karena kenapa? Saat kita mulai jatuh ke dalam dosa, kita sering sekali mengecilkan potensi yang Tuhan beri bagi kita. Kita sering berkata, aku gak mampu nih, aku gak sanggup nih. Padahal sebenarnya ada Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai jaminan untuk memulihkan gambar diri kita. Sehingga kita bisa berkata pada masalah kita, roh dalam diriku lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Aku mampu mengatasi segala masalah, aku mampu mengatasi segala tantangan. Itulah gambar diri kita. Kalau kita menyingkapi suatu masalah dengan berkata, aduh beratnya masalahku ini, aduh aku gak mampu dan berbuat apa-apa, artinya gambar diri kita belum dipulihkan, saudara. Dan Tuhan memulihkan hal itu. Itu berkat yang jauh lebih besar daripada sekedar harta benda yang kita miliki. Karena di saat kita memiliki gambar diri yang benar, saudara, maka segala berkat-berkat itu akan mengikuti kita. Itu yang kita harus pahamin, saudara. Dan jangan pernah kita berpikir bahwasanya berkat Tuhan itu hanya berbicara soal harta benda dan kekayaan. Tapi jauh daripada itu, saudara, Tuhan memberkati kita dengan masa depan yang luar biasa, dengan berkat multiplikasi yang luar biasa, dengan gambar diri yang benar, saudara. Sehingga kita hari demi hari kita terus menjalani dengan semangat, saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Lalu bagaimana cara kita bisa menangkap semua
Apa yang menjadi berkat Tuhan ini, saudara? Dalam kehidupan kita, visi atau panggilan Allah sekedar mengetahui belum cukup, saudara. Tapi bagaimana kita menjalani proses itu, itulah yang paling penting. Saya boleh minta, istri boleh ambil itu. Saya ingin kasih suatu peraga, saudara. Berkat Allah itu memiliki bobot, saudara. Berkat Allah memiliki suatu beban. Saya percaya itu. Makanya segala karunia, segala talenta, segala berkat itu memiliki bobot. Kalau bobot ini tidak ditopang oleh sesuatu kekuatan yang besar, maka dia akan jatuh, saudara. Saya ambil ini suatu kekuatan, saudara. Dan saya akan letakkan HP ini. HP ini punya berat. Dan bobot ini dan kekuatan ini juga dia memiliki suatu kekuatan. Saya akan letakkan, saudara. Dan dia bisa menopang HP ini. Karena kenapa? Pondasi dan tiangnya itu kuat. Sama seperti kita, saudara. Di saat kita menerima berkat daripada Allah, kita harus memiliki pondasi yang kuat dan tiang yang kokoh untuk menerima berkat itu, saudara. Karena kenapa? Karena di saat kita menerima berkat daripada Tuhan, kalau tidak memiliki sesuatu pondasi dan kekuatan dari tiang itu, maka itu akan menghancurkan kita, saudara. Makanya Abram di saat menerima janji firman Tuhan itu, apa yang dia lakukan, saudara? Yang membuat pondasi dan tiang ini kokoh adalah karakter, adalah sikap hidup kita. Abraham memiliki sikap hidup yang taat dan beriman, saudara. Itulah modal dia untuk dia menahan segala berkat yang Tuhan beri. Makanya tidak heran, saudara, kalau orang diberkati, kenapa dia bisa hancur, saudara. Gak heran kenapa orang sudah semakin tinggi, dia semakin melenceng, saudara. Karena pondasi dan tiangnya tidak kokoh. Itu yang kita harus pahamin. Karena segala kemuliaan daripada Tuhan itu memiliki bobot, memiliki kekuatan. Kalau kita tidak ditopang oleh karakter yang kuat, sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan, itu akan menghancurkan kita. Makanya semua berkat Allah yang semua berkat yang Allah sediakan bagi Abraham tergantung pada responnya kepada panggilan Allah, yaitu ketaatan untuk meninggalkan hidup lamanya dan mengimani firman-Nya bahwa ia akan memperoleh berkat Allah yang luar biasa. Next. Karena kenapa, saudara? Karena jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Salah satu cara kita untuk menahan kemuliaan Allah, untuk menahan segala berkat Allah, kita harus memiliki karakter, saudara. Karakter iman yang kuat, karakter ketaatan yang kuat, saudara. Kalau tidak, itu akan menghancurkan kita. Makanya segala sesuatu yang kita terima berkat daripada Tuhan, itu akan menentukan bagaimana respon kita menangkapnya. Kalau itu membuat kita jauh daripada Tuhan, pastilah pondasi dan tiang kita lemah. Oke, sudah bisa kembali ke slide berikutnya. Nah, setelah kita memahami berkat Tuhan nih, kita diberkati nih oleh Tuhan. Kita tidak cukup, saudara, hanya sekedar kita diberkati, tapi kita juga harus dipanggil untuk menjadi berkat. Saya minta nanti waktu tambahan 5 menit, saudara. Jadi apa tujuan kita supaya kita bisa diberkati dan dipanggil untuk menjadi berkat, saudara? Next. Karena Allah tidak hanya memanggil Abram itu untuk diberkati, tapi juga Allah ingin memanggil Abram untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dalam kehidupan kita, saudara, kita tidak cukup hanya untuk menerima berkat, tapi kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Slide berikutnya, saya kasih contoh Abraham, saudara. Di Kejadian 15 ayat 2, Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah,
apakah yang engkau akan berikan kepadaku? Karena aku meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik. Abraham dalam kehidupannya, saudara, dia memiliki segala banyak harta benda. Dia memiliki segala banyak kelimpahan yang Tuhan berikan selama berada di Ur Kasdim dan Tanah Haran. Tapi dia menyadarin, aku nggak punya sesuatu yang untuk kuwarisin, saudara. Artinya apa gunanya kita memiliki segala sesuatu di bumi ini kalau tidak ada sesuatu yang kita warisin kepada anak cucu kita. Dan inilah menjadi berkat. Makanya next slide, ada satu statement berkata, successful and fruitful. Successful is egocentric dan fruitful is living by yourself. Artinya apa? Kesuksesan, keberhasilan dan diberkati itu bersifat egosentrik, saudara. Bersifat kepada diri sendiri. Tetapi berbuah melebihi dari apa yang kita alami sekarang. Nah, Tuhan tidak ingin kita hanya diberkati, berfokus kepada diri kita, tapi kita harus berbuah, saudara. Karena bersifat keberhasilan, bersifat yang namanya diberkati, itu fokusnya hanya kepada diri sendiri. Aku yang penting terima berkat deh. Kita nggak boleh berhenti kepada yang namanya successful atau blessing, saudara, atau diberkati, saudara. Tapi kita harus berorientasi kepada yang namanya fruitful, berbuah. Karena kenapa? Karena kalau kita bersifat egosentrik, kita hanya berhenti kepada me, kepada saya. Tapi kalau fruitful, berhenti kepada you, us, them, and everybody. Kepada kamu, kalian, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Itulah yang namanya fruitful, berbuah. Karena kenapa? Karena kalau kita orientasinya ialah berbuah, dengan berjalannya waktu, kita akan melewati yang namanya jalan keberhasilan. Itu yang kita harus alamin. Kalau kita orientasi kita ialah berbuah, kita akan melewati yang namanya jalan keberhasilan. Tapi kalau orientasi kita hanya keberhasilan, kita nggak akan mampu untuk yang namanya melewati jalan berbuah, saudara. Dan itulah panggilan tertinggi dari gereja Tuhan hari ini. Kita harus pahamin, successful is egocentric. Makanya sekarang banyak buku-buku berkata bagaimana mencapai keberhasilan. Tapi jarang buku-buku berkata bagaimana menjadi orang Kristen yang berbuah. Jarang, saudara. Bagaimana mencapai bisnis yang berhasil. Bagaimana mencapai karir yang berhasil. Just oriented me. Hanya berorientasi kepada saya. Not just oriented us or them. Tapi tidak berorientasi kepada mereka dan kami. Gak ada, saudara. Itu yang harus kita pahamin. Menjadi berkat, orientasinya ialah kita, mereka, dan segala sesuatu di sekitar kita. Sehingga kita bisa berdampak, saudara. Karena kenapa? Slide next. Setiap berkat Tuhan, ada misi Tuhan. Perhatikan, saudara. Setiap berkat yang kita terima daripada Tuhan, ada misi Tuhan di situ. Tidak bisa kita menerima berkat Tuhan cukup berhenti di kita. Tapi kita harus berpikir, siapa yang aku harus berkati? Karena sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan mau pakai nih untuk kerajaannya bisa dikembangkan lebih lagi, saudara. Ingat, saudara, setiap berkat Tuhan ada misi, ada sasaran yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Ada panggilan Tuhan yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Makanya di dalam Alkitab, saudara, ada 365 kali yang menunjukkan bahwa frase ini merupakan sungai besar Alkitab yang menyatakan tujuan tertinggi Allah menciptakan manusia. Saya teringat, saudara, tahun 2017. Di saat kami mulai bangun pabrik baru di Balikpapan ini. Saya bersama dengan pimpinan saya, kami mencari suatu sungai untuk kami bisa mengolah pabrik. Karena pabrik itu kalau tidak ada air, tentu akan sangat sulit beroperasi. Kami cari satu sungai
Dan sungai ini yang pertama kami jumpai ialah sungai yang kotor, yang berbau busuk, dan banyak sampah, saudara. Dan tidak ada kami tengok alirannya yang bagus gitu, saudara. Jadi saya sama pimpinan kami pergi mencari sungai yang lain. Nggak berapa jauh, lebih kurang hampir 1,5 kilometer dari situ kami mendapatkan sungai yang bersih, yang mengalir, saudara. Dan saya mulai berpikir, kenapa sungai yang pertama ini kotor dan sungai yang kedua ini bersih? Ini merupakan gambaran kehidupan kita, saudara. Kalau kita hidup hanya untuk diberkati dan berorientasi kepada diri sendiri, kita akan banyak kebusukan, kita akan banyak kekotoran, kita akan banyak yang namanya tidak bau harum dalam kehidupan kita. Makanya kalau orang yang bersifat egosentrik, kita bisa tahu tipikal orangnya seperti apa. Tapi kenapa sungai yang mengalir dia bersih? Ternyata saya dapat hikmat daripada Tuhan. Kalau kita menjadi berkat bagi orang lain, hati kita juga dibersihkan, saudara. Dari ketamakan, dari kesombongan, dari iri hati, dari kecemburuan, Tuhan bersihkan. Kalau kita belajar untuk menjadi berkat. Makanya kalau kita melihat sungai-sungai yang penuh dengan aliran, dia selalu bersih. Karena dia membuang semua sampah-sampah di sekitarnya. Dia membuang semua lumpur-lumpur. Dia membuang semua bau-bau busuk, saudara. Itu menggambaran hati kita. Kalau kita menerima berkat daripada Tuhan dan kita menahan diri sendiri, akan banyak kekotoran dalam kehidupan kita. Kita penuh iri hati, kita penuh ketamakan, kita penuh kesombongan, kita penuh egois. Tapi setelah kita mulai menyalurkan berkat itu, hati kita bersih. Hati kita bersih. Tidak lagi ada iri hati, tidak lagi ada kesombongan, tidak ada lagi ketamakan. Tapi hati kita bersih. Artinya kenapa? Tuhan ingin setiap kita di saat diberkati, kita mulai menyalurkan berkat itu, saudara. Seperti sungai yang bersih, saudara. Makanya Abram di saat dia diperhadapkan dengan Lot untuk memilih suatu daerah yang penuh dengan susu dan madu di daerah Sodom dan Gomora, saudara. Dia tidak terpesona tuh dengan yang namanya keindahan Sodom dan Gomora. Karena dia tahu tujuan hidup dia ialah bagaimana aku mencapai tujuan hidupku itu. Artinya di dalam kehidupan kita, kita jangan terpesona dengan kekayaan yang ada dalam dunia ini. Kita jangan terpesona melihat sesuatu yang indah. Tapi kita harus tahu, di balik semuanya itu ada sesuatu yang besar Tuhan sediakan. Itulah kalau kita ingin menjadi berkat, saudara. Saya percaya janji Abram ini berlaku buat kita sampai dengan hari ini. Tujuan pertama ialah kita harus menjadi milik Kristus terlebih dahulu. Kalau ada di antara kita yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terima Dia pada hari ini. Jadikan diri kita milik Kristus. Yang kedua, bangun pondasi kita, saudara. Pondasi iman dan ketaatan kepada Tuhan untuk menahan segala kemuliaan daripada Tuhan. Untuk menahan segala bobot karunia Tuhan itu. Supaya di saat kita menahan itu semua, kita tidak hancur. Makanya di Matius berkata kalau ada orang mendirikan bangunan di atas pasir dan di atas batu, ada hujan yang melanda, hujan berkat melanda, tapi yang pasir ini dia hancur. Karena dia tidak memiliki yang namanya pondasi yang kuat, saudara. Yang ketiga, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya hidup kita, hati kita juga dibersihkan dari segala kebusukan, dari segala sampah-sampah dalam hati kita. Supaya kita memandang berkat Tuhan, kita percaya orang lain diberkati dan kita menjadi senang, saudara. Itu kuncinya. Sehingga pada pagi hari ini kita mulai merubah paradigma kita. Berkat adalah sesuatu yang besar yang Tuhan berikan. Rezeki adalah bagian terkecil dari berkat. Makanya kalau kita mendapat rezeki, jangan sombong. Itu masih sesuatu yang kecil yang Tuhan berikan buat kita. Tapi kalau kita menerima berkat yang besar dan kita terus bersyukur kepada Tuhan.
Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir, slide-nya boleh. Kita menerima panggilan Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan. Dan selanjutnya kita yang sudah diberkati harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena inilah tujuan panggilan Allah. Next. Berkat Tuhan adalah sarana untuk mencapai sasaran atau misi Tuhan, yaitu menjangkau segala bangsa bagi Kristus. Beri kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Dan saya undang bagi berdiri, saudara.